Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopan Raffi Faithur Rahman dari Penjas 2E dengan NPM 192191157. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai model kurikulum pendidikan jasmani. Mata kuliah telaah kurikulum pendidikan jasmani. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu model kurikulum development education, atau bisa disebut juga model perkembangan. Model perkembangan menempatkan peserta didik pada inti kurikulum. Guru merencanakan pelajaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan minat anak. Peserta didik memutuskan pemanfaatan gerak dalam kehidupan dan berpikir reflektif akan konsekuensi dari keputusan yang diambil. Ditambahkan oleh Jewett, Bain, dan Ennis bahwa model ini merefleksikan orientasi nilai aktualisasi dari yang menekankan pada pertumbuhan siswa secara individual. Pembuatan kurikulum merencanakan program berdasarkan tingkat perkembangan siswa pada saat itu. 95% kurikulum pendidikan jasmani sekolah dasar di Amerika Serikat adalah model ini, karena dipercayai bahwa semua ranah peserta dikembangkan secara seimbang. Tujuan model ini adalah kepuasan diri, kompeten melakukan aktivitas jasmani, memiliki keputusan individu, mampu bersosialisasi, dan menentukan pilihan cara bertanggung jawab, serta mampu mengintegrasikan pengalaman. Program yang akan dilaksanakan ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pendekatan holistik dalam pencarian identitas pribadi. Yang kedua, beragam kesempatan untuk perkembangan yang maksimal. Yang ketiga, lingkungan yang sehat yang menjamin perbedaan individu. Yang kedua, ada model kurikulum sport education. Sport education yang sebelumnya diberi nama Play Education oleh Jewett dan Bain, dikembangkan oleh Shindop. Model ini bersumber pada subject matter dengan berorientasi pada nilai disciplinary mastery, merujuk pada model kurikulum sport socialization. Inspirasi yang melandasi munculnya model ini terkait dengan kenyataan bahwa olahraga merupakan salah satu materi penjas yang banyak digunakan oleh para guru penjas dan siswa pun merasa senang. Namun di sisi lain ia melihat bahwa pembelajaran penjas ini tidak lengkap dan tidak sesuai yang diberikan kepada para peserta didik. Karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sering terabaikan. Para guru lebih mementingkan kesenangan para siswa, dan teknik-teknik dalam pembelajarannya juga selalu terabaikan. Karakteristik model education ini atau sport education ini, yang pertama yaitu ada musim atau season, merupakan salah satu karakter dari model sport education yang di dalamnya terdiri dari musim latihan dan kompetensi serta seringkali diakhiri dengan puncak kompetensi. Dalam pendidikan jasmani pada umumnya karakteristik ini jarang diperhatikan. Yang kedua, ada afiliasi anggota tim. Semua siswa harus menjadi salah satu anggota dari tim olahraga dan akan tetap sebagai anggota sampai satu musim selesai. Dalam pendidikan jasmani pada umumnya anggota tim berubah-ubah dari satu pertemuan ke pertemuan yang lain. Yang ketiga, kompetensi formal. Kompetensi dalam model ini mengandung 3 arti, yaitu festival, usaha meraih kompetensi, dan mengikuti pertandingan pada level yang berurutan. Yang keempat, puncak pertandingan merupakan ciri khas dari event olahraga untuk mencari siapa yang terbaik pada musim tersebut.
Yang kelima, catatan hasil. Catatan ini dilakukan dalam berbagai bentuk, dari mulai dari catatan masuk gol, tendangan ke gol, pelanggaran, kesalahan-kesalahan, dan lain sebagainya. Yang keenam, perayaan hasil kompetensi. Perayaan hasil kompetensi seperti upacara penyerahan medali berguna untuk meningkatkan makna dari partisipasi dan merupakan aspek sosial dari pengalaman yang dilakukan para peserta didik. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada model kurikulum personal meaning. Model personal meaning berdasarkan atas orientasi nilai integrasi ekologi yang fokus utamanya pada pencarian nilai secara pribadi dan perkembangan individu secara holistik. Model ini percaya bahwa usaha pendidikan diarahkan kepada perkembangan warga atau masyarakat yang siap untuk berperan serta dalam usaha bersama membangun suatu masyarakat yang lebih baik. Model ini berdasarkan asumsi bahwa agar suatu pengalaman menjadi pendidikan bagi pelakunya, maka proses tersebut harus mempunyai manfaat dan peran penting bagi para individu. Ada kurang lebihnya 27 dalam model ini telah diidentifikasikan kemudian menjadi 3 kelompok kategori, yaitu yang pertama, bergerak untuk memenuhi potensi perkembangan individu yang terdiri dari efisiensi psikologik dan kesejahteraan psikologi. Yang kedua, bergerak untuk beradaptasi dengan menguasai lingkungan fisik yang terdiri dari orientasi ruang dan manipulasi objek. Yang ketiga, bergerak agar bisa berhubungan dengan orang lain atau interaksi sosial yang terdiri dari berkomunikasi, hubungan dalam kelompok, dan terlibat dalam peristiwa budaya. Karakteristik program yang ditawarkan oleh model ini adalah yang pertama, menitik beratkan pencarian terhadap suatu arti. Yang kedua, keterampilan proses merupakan isi yang penting. Yang ketiga, belajar dalam konteks sosial. Yang keempat, menekankan pada bakat individu, kemampuan kreatif, dan kepuasan serta tujuan jangka panjang. Oke, yang terakhir ada model kurikulum Health Related Physical Fitness atau model kebugaran. Salah satu literatur yang banyak membahas tentang pendidikan jasmani orientasi model kebugaran adalah Physical Education for Lifelong Fitness atau itu adalah sebuah buku. Buku ini mendeskripsikan model pembelajaran pendidikan jasmani dari perspektif Health Athletic Fitness Education. Model ini memiliki pandangan bahwa generasi penerus dapat membangun tubuh yang sehat dan memiliki gaya hidup aktif dengan cara melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-harinya. Namun kenyataannya tersebut tidak mungkin dicapai tanpa adanya usaha, karena sebagian besar generasi penerus tidak memiliki kebiasaan hidup aktif secara teratur dan aktivitas fisik menurun secara drastis setelah dewasa. Untuk itu, program penjas di sekolah harus membantu generasi penerus untuk tetap aktif sepanjang hidupnya, untuk aktif selalu dalam berolahraga. Dasar pencapaian model ini yaitu yang pertama, menekankan pada partisipasi yang menyenangkan pada kegiatan yang mudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyediakan kegiatan kompetitif dan non-kompetitif. Yang ketiga, memberikan keterampilan atau skill. Yang keempat, melakukan promosi aktivitas fisik pada seluruh komponen program sekolah. Oke. Karakteristik model kebugaran pada dasarnya merupakan subjek orientasi model yang berlandaskan pada disciplinary mastery,
follower orientation, namun pada perkembangan sekarang ini model ini sering merefleksikan orientasi nilai, self actualization atau ecological integration, sehingga beberapa program dari model ini merupakan mengintegrasikan pendidikan jasmani dalam kerangka konsep healthy lifestyle yang lebih luas dengan komponen-komponen sosio-kultural. Peran guru dalam penerapan model ini lebih menekankan untuk membimbing siswa pada program kegiatan kesehatan jasmani, mengajar keterampilan dalam pengelolaan dan pembuatan keputusan, menanamkan komitmen terhadap gaya hidup yang aktif, dan mengadministrasikan program asesmen kesegaran jasmani di individu siswa. Mungkin penjelasan mengenai model kurikulum penjas hanya segitu, kurang lebihnya mohon maaf. Tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.